Di sebuah lembah gersang di Afghanistan, di mana angin membawa debu dan aroma mesiu yang tak pernah benar-benar hilang, ada kisah yang jarang diceritakan. Sebuah kisah yang dimulai seperti misi militer biasa, namun berakhir dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Pada tahun-tahun awal invasi, pasukan Amerika ditempatkan di pegunungan terpencil Afghanistan. Misi mereka sederhana di atas kertas, mencari dan menghancurkan sisa-sisa kelompok pemberontak yang bersembunyi di antara gua-gua batu kapur. Tapi siapapun yang pernah menginjakkan kaki di daerah itu tahu, tidak ada yang benar-benar sederhana di Afghanistan. Setiap lembah menyimpan rahasia, dan setiap gua bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih tua dari sejarah manusia itu sendiri. Sebuah regu pasukan khusus ditugaskan untuk mencari tim lain yang tiba-tiba hilang kontak di daerah Kandahar. Tim yang hilang itu dikenal berpengalaman, bukan pemula. Mereka tidak mungkin tersesat begitu saja. Tapi hari berganti hari, dan tidak ada kabar, tidak ada sinyal radio, tidak ada jejak. Hanya sunyi. Ketika regu pencari tiba di lokasi terakhir yang diketahui, mereka menemukan tanda-tanda aneh. Perlengkapan militer berserakan di antara bebatuan. Sebuah senapan tergeletak, bengkot seperti logam lunak yang dipelintir dengan kekuatan luar biasa. Tidak ada darah, tidak ada tubuh. Hanya rasa aneh di udara. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan gua yang menganga di depan mereka. Komandan memberi isyarat diam. Semua bergerak perlahan, menjaga senjata siap tembak. Lampu sorot diarahkan ke dalam gua. Suara gemericik batu jatuh memecah kesunyian. Lalu, dari dalam bayangan, muncul sesuatu yang tak seorang pun dari mereka siap lihat. Sosok itu tinggi, sangat tinggi. Setidaknya 3 kali ukuran manusia biasa. Tubuhnya berotot seperti baja, kulitnya pucat kekuningan, dan matanya merah menyala seperti bara api di malam gelap. Rambutnya panjang, kusut, berwarna merah darah, menjuntai hingga ke bahu. Di tangan kanannya, ia memegang tombak besar yang tampak dibuat dari logam kuno. Ujungnya berkilau memantulkan cahaya senter. Semuanya terjadi begitu cepat. Sosok itu melompat ke arah mereka, mengayunkan tombaknya, menghantam salah satu prajurit hingga tubuhnya terpental beberapa meter. Suara tembakan meledak serentak. Peluru menghujani makhluk itu, tapi ia hanya mundur sedikit sebelum mengamuk lebih hebat. Tembak di kepala, teriak komandan. Mereka menembak tanpa henti, dan setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, raksasa itu akhirnya tumbang, menghantam tanah dengan getaran berat yang menggema di seluruh lembah. Keheningan kembali menyelimuti. Hanya napas berat para tentara yang terdengar di radio. Mereka mendekat dengan hati-hati. Makhluk itu benar-benar mati. Tubuhnya tergeletak, jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Ketika mereka mencoba mengukur panjang tubuhnya, hasilnya mencengangkan, lebih dari 4 meter. Tangannya besar, kuku-kukunya panjang seperti belati, dan giginya besar, tajam, seperti pemangsa purba. Setelah beberapa saat, sebuah helikopter datang untuk evakuasi. Tapi bukan tim medis atau bala bantuan biasa yang turun. Orang-orang itu berpakaian serba hitam, tanpa tanda pangkat, tanpa emblem militer. Mereka memeriksa tubuh makhluk itu dengan cepat, kemudian memerintahkan agar semua peralatan rekam dan kamera para prajurit diserahkan. Kalian tidak melihat apa-apa, kata salah satu dari mereka dengan nada dingin. Tak ada yang berani membantah. Mayat makhluk itu dibungkus rapat dengan jaring tebal dan diangkut menggunakan helikopter besar. Setelah itu, misi dianggap selesai, tapi tanpa laporan resmi, tanpa catatan publik, tanpa jejak. Para prajurit yang terlibat dipindahkan ke pos lain. Dan yang aneh, nama mereka mulai hilang satu persatu dari daftar dinas aktif, seolah mereka tidak pernah ada. Beberapa tahun kemudian, salah satu mantan tentara dari regu itu akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah wawancara anonim, ia menceritakan apa yang sebenarnya mereka lihat hari itu di Kandahar. Katanya, itu bukan manusia, bukan juga hewan. Itu sesuatu dari masa lalu, mungkin sesuatu yang seharusnya sudah punah ribuan tahun lalu. Ketika pewawancara bertanya mengapa ia memutuskan untuk berbicara, tentara itu hanya menjawab pelan, karena diam terasa lebih menakutkan. Kisah itu mulai menyebar, pertama di kalangan veteran,
lalu di forum-forum internet, dan akhirnya menjadi legenda modern. Namun, setiap kali seseorang mencoba menyelidiki lebih jauh, jejaknya menghilang. Tidak ada catatan resmi tentang insiden Kandahar. Tidak ada laporan forensik, tidak ada foto, bahkan satelit tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas di lokasi yang disebutkan. Tapi satu hal pasti, banyak saksi di daerah Kandahar melaporkan hal serupa selama dekade berikutnya. Penduduk desa berbicara tentang orang besar berambut merah yang terlihat di pegunungan, bergerak cepat antara bebatuan saat senja. Beberapa mengatakan mereka mendengar raungan keras di malam hari, seperti suara manusia yang dipelintir dengan rasa sakit dan amarah. Para peneliti mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu efek kelelahan perang, trauma medan tempur, atau legenda lokal yang dibesar-besarkan. Namun, bagi mereka yang benar-benar ada di sana, tak ada teori yang bisa menghapus ingatan tentang sosok itu. Tentara yang melihatnya langsung menggambarkan hal yang sama. Ukuran, warna rambut, mata merah, dan kekuatan luar biasa. Beberapa ahli sejarah bahkan mengaitkannya dengan kisah lama dari teks kuno yang menyebut bangsa raksasa yang pernah hidup di Timur Tengah ribuan tahun lalu, makhluk yang disebut Nephilim dalam kepercayaan kuno. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang bisa menguatkan atau menolak sepenuhnya kisah ini. Mungkin itu hanya legenda perang, atau mungkin bukti bahwa dunia menyimpan lebih banyak misteri daripada yang kita sadari. Setelah insiden di Kandahar, semuanya berubah. Pasukan yang terlibat dipindahkan diam-diam. Tak ada laporan resmi. Tak ada pengakuan dari pihak militer. Bahkan rekan-rekan mereka di pangkalan pun seolah tidak tahu apa-apa. Namun, di antara tentara, cerita itu beredar seperti bisikan hantu di malam gelap. Mereka menyebutnya The Giant, raksasa yang tidak seharusnya ada di zaman modern. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, unit intelijen lapangan menerima laporan-laporan aneh dari daerah timur laut Afghanistan, terutama di sekitar Kunar dan Korengal Valley, daerah yang dijuluki Lembah Kematian. Di sanalah beberapa prajurit kembali melaporkan sesuatu yang serupa, bayangan besar bergerak di antara pepohonan, suara langkah berat di malam hari, dan sesekali, batu besar dilempar ke arah pos penjagaan tanpa diketahui sumbernya. Korengal sudah terkenal berbahaya bahkan sebelum laporan-laporan aneh itu muncul. Medannya curam, hutan pinusnya lebat, dan penduduk lokal sering kali tak bersahabat. Tapi prajurit-prajurit yang berpengalaman tahu membedakan antara musuh bersenjata dan sesuatu yang lain. Mereka tahu ketika suara di malam hari bukan langkah manusia, dan ketika bayangan yang bergerak di puncak bukit terlalu besar untuk disebut orang. Salah satu prajurit bernama Daniels, nama samaran, menceritakan dalam wawancara setelah dia keluar dari dinas. Aku sudah pernah melihat semua jenis musuh, Taliban, penembak jitu, bahkan pengebom bunuh diri. Tapi malam itu di Korengal, apapun yang kulihat bukan manusia. Kami mendengar sesuatu di atas bukit. Awalnya kupikir itu kambing gunung, sampai kami menyorotkan lampu malam. Ada dua mata merah menyala menatap kami dari kegelapan, setinggi hampir 2 kali tubuh manusia biasa. Dan ketika kami menembak, makhluk itu tidak kabur. Dia hanya berbalik perlahan, lalu berjalan pergi. Langkahnya menghentak tanah seperti palu baja. Laporan Daniels bukan satu-satunya. Ada lusinan kesaksian lain yang tak pernah dipublikasikan resmi, tapi dicatat oleh rekan-rekannya. Bahkan beberapa penduduk lokal mengaku melihat makhluk besar itu memanjat tebing di senja hari. Satu pendeta tua dari desa sekitar berkata kepada wartawan asing, "Itu bukan jin. Itu bukan manusia. Itu makhluk lama. Nenek moyang kami menyebutnya Defalang, penjaga gua yang sudah ada sebelum manusia datang." Misteri semakin dalam ketika sekelompok geolog sipil yang dikawal pasukan Amerika untuk memeriksa struktur tambang tua di Kunar tiba-tiba membatalkan misi mereka setelah menemukan sesuatu di dalam gua. Salah satu dari mereka kemudian mengatakan secara anonim bahwa mereka melihat dinding penuh lukisan purba, gambar manusia kecil berlutut di depan sosok besar berambut panjang dengan tombak di tangan. Gambarnya berusia ribuan tahun, namun detailnya terlalu nyata, seperti menggambarkan makhluk yang sama yang muncul di Kandahar. Sementara itu, pemerintah Amerika secara resmi menolak semua rumor ini. Setiap kali muncul laporan, selalu ada pernyataan standar.
tidak ada bukti makhluk seperti itu. Tapi, anehnya, setiap regu yang melaporkan fenomena tersebut segera dipindahkan atau dijadwal ulang ke lokasi lain. Beberapa bahkan menghilang tanpa catatan publik. Salah satu analis intelijen yang sempat ditugaskan di Bagram menceritakan bahwa setelah kejadian Kandahar, sejumlah foto satelit resolusi tinggi diambil dari daerah tersebut. Tapi anehnya, sebagian besar hasilnya diklasifikasikan dengan tingkat keamanan tertinggi, bahkan tidak bisa diakses oleh perwira berpangkat kolonel. Biasanya, kalau cuma operasi biasa, tidak akan dikunci di level itu, katanya. Tapi kalau sampai begitu, berarti mereka menyembunyikan sesuatu yang besar. Desas-desus mulai menyebar bahwa makhluk seperti itu mungkin bukan satu, melainkan beberapa, tersebar di wilayah pegunungan Afghanistan, hidup bersembunyi di gua-gua yang belum pernah dijelajahi manusia modern. Beberapa ahli teori konspirasi menyebut mereka sebagai sisa ras kuno yang disebut dalam teks-teks keagamaan lama, makhluk besar yang pernah hidup berdampingan dengan manusia ribuan tahun lalu, sebelum akhirnya punah atau bersembunyi. Namun tidak semua orang menganggap cerita itu hanya mitos. Seorang ilmuwan forensik dari Eropa yang pernah menganalisis tulang raksasa purba mengatakan bahwa anatomi seperti yang digambarkan oleh para prajurit tidak mustahil secara biologis. Katanya, kalau memang ada mutasi genetik dari manusia purba yang terisolasi selama ribuan tahun di daerah terpencil seperti Afghanistan, maka secara teori mereka bisa berkembang berbeda dari kita. Tapi di sisi lain, beberapa sejarawan berpendapat bahwa cerita-cerita seperti ini sering muncul di wilayah perang. Rasa takut, tekanan, dan trauma bisa membuat imajinasi manusia menciptakan musuh baru, sesuatu yang lebih besar dari perang itu sendiri. Namun tetap saja, tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa kesaksian dari tempat berbeda selalu menggambarkan makhluk yang sama, tinggi, berambut merah, bermata merah, dan memegang senjata seperti tombak. Satu hal yang jarang disebutkan dalam laporan publik adalah adanya jejak kaki besar yang ditemukan di beberapa gua dekat Kunah. Ukurannya hampir 2 kali ukuran kaki manusia, dengan jarak langkah sekitar 2 meter. Foto-fotonya sempat bocor sebentar di internet sebelum dihapus. Akun yang mengunggahnya menghilang dalam waktu kurang dari 1 jam. Semakin lama, kisah tentang raksasa Afghanistan menjadi semacam legenda urban di kalangan tentara. Beberapa bahkan bercanda setiap kali patroli malam dimulai. Jangan biarkan si merah menangkapmu. Tapi di balik tawa, ada rasa takut yang nyata. Karena sebagian dari mereka tahu, cerita itu berasal dari pengalaman seseorang yang tidak pernah kembali. Pada tahun-tahun berikutnya, proyek-proyek rahasia yang melibatkan eksplorasi gua di Afghanistan tiba-tiba meningkat. Namun yang aneh, bukan hanya militer Amerika yang terlibat. Ada laporan bahwa tim dari perusahaan kontraktor besar, bahkan lembaga penelitian arkeologi, juga datang diam-diam dengan pengawalan ketat. Mereka membawa alat-alat besar, kamera termal, radar penembus tanah, tapi tidak pernah menjelaskan apa yang mereka cari. Saksi lokal mengatakan beberapa malam terdengar ledakan di pegunungan, seperti sedang menutup atau menghancurkan sesuatu di dalam gua. Tak lama kemudian, wilayah itu dinyatakan tertutup untuk umum karena alasan keamanan. Beberapa warga yang mencoba mendekat ditahan oleh pasukan bersenjata dan diperintahkan untuk tidak kembali. Apa sebenarnya yang ditemukan di sana? Apakah pemerintah benar-benar mencoba menutupi keberadaan makhluk itu? Atau mungkin, seperti yang dikatakan beberapa teori, mereka justru berusaha menangkap atau mempelajarinya? Sampai hari ini, tidak ada jawaban pasti. Tapi yang jelas, kisah ini belum berakhir. Karena setiap kali perang mereda dan pasukan baru dikirim ke Afghanistan, selalu ada laporan baru, bayangan besar di atas bukit, suara berat dari dalam gua, dan mata merah yang menatap dari kegelapan malam. Tahun demi tahun berlalu, tapi kisah tentang makhluk raksasa di Afghanistan tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup di antara obrolan tentara, di ruang-ruang barak yang remang, di forum veteran yang hanya bisa diakses lewat undangan pribadi. Setiap kali ada rotasi pasukan baru, cerita itu muncul lagi. Dan selalu dengan nada yang sama. Jangan terlalu dekat dengan gua. Ada sesuatu di sana.
Beberapa veteran akhirnya mulai berbicara setelah keluar dari dinas militer. Salah satunya adalah seorang mantan penembak jitu yang pernah bertugas di dekat Kandahar. Ia menolak menyebut namanya, tapi suaranya terekam jelas dalam wawancara. Aku tak peduli kalau orang menganggapku gila. Aku tahu apa yang kulihat. Kami melihat makhluk itu bergerak di antara tebing. Tinggi, besar, dan cepat. Tak mungkin manusia. Setelah kami melaporkan kejadian itu, tak lama, tim kami dipindahkan. Semua dokumen operasi diklasifikasi, dan kami diperintahkan untuk tidak membicarakannya lagi. Kisah seperti itu berulang dengan pola yang sama. Setiap kali ada pertemuan dengan makhluk misterius, selalu berakhir dengan pemindahan pasukan, penghapusan catatan, dan pengawasan ketat. Beberapa bahkan mengatakan bahwa setelah insiden Kandahar, militer Amerika membentuk unit khusus yang tugasnya bukan hanya melawan musuh, tapi juga mengamankan entitas tak dikenal, sesuatu yang tidak pernah diumumkan secara publik. Ada laporan tak resmi tentang misi-misi rahasia ke dalam gua-gua yang bahkan tidak tercatat di peta. Tentara-tentara yang dikirim ke sana diberi peralatan khusus dan peringatan keras. Tidak ada komunikasi keluar, tidak ada dokumentasi pribadi, dan sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Salah satu teori menyebutkan bahwa pemerintah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar makhluk aneh. Bahwa di dalam sistem gua Afghanistan terdapat kompleks purba, mungkin peninggalan peradaban yang hilang, atau tempat persembunyian makhluk-makhluk yang sudah lama dilupakan manusia. Beberapa pengamat percaya, inilah alasan sebenarnya mengapa wilayah-wilayah tertentu di Afghanistan tetap dijaga ketat meski perang telah berakhir. Tapi apapun yang sebenarnya terjadi, hanya segelintir orang yang tahu. Dalam satu wawancara langka, seorang kontraktor sipil yang pernah bekerja di bawah program eksplorasi gua di Kunar mengatakan, kami menemukan ruangan besar di bawah tanah, seperti aula batu. Dindingnya diukir dengan simbol yang tidak dikenal. Ada gambar sosok besar dengan manusia di sekelilingnya. Kami memotret semuanya, tapi sebelum sempat mengirim data, tentara datang dan menyita semua alat kami. Kami disuruh keluar dan tak pernah kembali. Laporan itu tidak pernah diverifikasi, tapi detailnya terlalu spesifik untuk dianggap rekaan. Dan menariknya, setiap kali cerita seperti ini muncul, tak lama kemudian muncul klarifikasi resmi dari pihak berwenang bahwa semua itu hanyalah salah paham, efek pencahayaan, atau bahkan halusinasi akibat stres di medan perang. Namun, pertanyaan sederhana tetap menggantung, mengapa halusinasi yang sama terus muncul di tempat yang sama dengan deskripsi yang selalu identik? Kisah raksasa dari Kandahar kemudian mulai menjadi legenda modern di internet. Para pemburu misteri, peneliti paranormal, hingga veteran anonim semua menambahkan potongan-potongan kecil dari apa yang mereka tahu. Ada yang berbagi peta satelit, ada yang mengunggah rekaman radio terputus dari operasi lapangan, dan ada pula yang mengklaim memiliki foto asli raksasa itu, meski setiap foto selalu hilang sebelum sempat diverifikasi. Beberapa ahli konspirasi bahkan mengaitkannya dengan program eksperimental pemerintah, mengklaim bahwa makhluk itu mungkin hasil percobaan genetik dari masa lalu, yang entah bagaimana bertahan dan berkembang di bawah tanah. Yang lain percaya bahwa raksasa itu adalah makhluk purba yang disembunyikan karena bisa mengguncang kepercayaan dunia terhadap sejarah manusia. Namun bagi mereka yang benar-benar pernah bertugas di sana, teori-teori itu hanyalah kebisingan. Mereka tidak butuh konspirasi untuk percaya, karena mereka melihatnya sendiri. Beberapa dari mereka bahkan mengaku masih bermimpi buruk tentang mata merah yang bersinar dari dalam gua, tentang tubuh raksasa yang bergerak di antara bayangan, dan suara berat seperti dengusan hewan besar yang mengaum di kejauhan. Ada satu kesaksian yang paling dikenal di kalangan veteran, seorang prajurit yang disebut Kah. Dalam wawancara tertutup, ia berkata, kami bukan hanya melawan musuh. Kadang, kami melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa kami jelaskan. Malam itu di pegunungan, kami tidak sendirian. Ada sesuatu di luar sana, mengawasi. Dan setiap kali kami menyalakan lampu malam, kami bisa melihat pantulan mata merah itu di kejauhan. Tapi begitu kami mendekat, hilang. Suatu hari, kisah tentang raksasa Kandahar dimuat oleh seorang penulis investigasi independen di Amerika.
Artikel itu viral, lalu menghilang dalam beberapa minggu. Situs web penulisnya diretas, akun medianya ditutup, dan sumber aslinya tidak pernah ditemukan lagi. Tapi seperti halnya semua misteri besar dalam sejarah, semakin seseorang mencoba menutupinya, semakin banyak orang yang penasaran. Kini, 20 tahun setelah peristiwa itu, sebagian besar lokasi tempat insiden diduga terjadi sudah tidak bisa diakses lagi. Gua-gua di daerah Kandahar dan Kunar dinyatakan sebagai zona terlarang. Namun penduduk lokal masih mendengar hal-hal aneh. Beberapa penggembala mengatakan mereka menemukan jejak kaki besar di dekat sungai gunung. Anak-anak di desa bercerita tentang bayangan tinggi di puncak bukit setiap kali bulan purnama datang. Dan kadang-kadang, saat malam sangat sunyi, terdengar suara berat seperti langkah yang menghantam batu, seolah sesuatu besar sedang bergerak perlahan di kegelapan. Entah benar atau tidak, kisah ini telah melampaui status legenda. Ia menjadi simbol ketakutan manusia terhadap yang tak dikenal, terhadap kemungkinan bahwa kita bukan satu-satunya makhluk cerdas yang menghuni bumi, dan bahwa masa lalu mungkin masih berjalan di samping kita, tersembunyi di tempat-tempat yang belum pernah kita jelajahi. Mungkin raksasa itu hanyalah mitos perang. Mungkin ia nyata dan masih bersembunyi di bawah tanah Afghanistan. Atau mungkin, seperti yang dikatakan seorang veteran tua dengan nada tenang di akhir wawancara, kalau kau pernah menatap ke dalam kegelapan cukup lama, suatu hari, kegelapan itu akan menatap balik. Dan di sanalah kau tahu, kau tidak pernah sendirian. Dan mungkin, di malam-malam sepi di pegunungan itu, mata merah itu masih terbuka, menunggu seseorang yang cukup berani untuk mencari tahu kebenarannya.